Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel YouTube saya. Saya Nindi Anusaputri dari Universitas Nusa Putra, program studi manajemen. Di sini saya akan kembali menjelaskan tentang materi pada mata kuliah akuntansi manajemen, yaitu pembahasan kali ini tentang balance scorecard. Langsung saja ke materi tentang balance scorecard. Definisi, konsep, dan perspektifnya. Balance scorecard menurut Kaplan dan Norton dalam payung menyatakan bahwa balance scorecard ini yaitu suatu kerangka kerja untuk mengintegrasikan berbagai ukuran yang diturunkan dari strategi perusahaan, yaitu ukuran kinerja finansial masa depan yang meliputi perspektif pelanggan, proses bisnis internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan diturunkan dari proses penerjemahan strategi perusahaan yang dilaksanakan secara eksplisit dan ketat ke dalam berbagai tujuan dan ukuran yang nyata. Balance scorecard ini yaitu merupakan suatu alat pengukuran kerja yang terdiri dari 4 perspektif untuk menilai kinerja perusahaan dari segi keuangan dan non-keuangan. Selanjutnya, fungsi balance scorecard ini yaitu sebagai alat ukur perusahaan apakah visi dan misi dianut telah tercapai, sebagai alat ukur keunggulan kompetitif yang dimiliki perusahaan, sebagai panduan strategis untuk menjalankan bisnis, alat analisis efektivitas strategi yang telah digunakan, memberikan gambaran kepada perusahaan terkait analisis SWOT yang dimiliki, sebagai alat key performance indikator perusahaan, dan sebagai feedback terhadap share order perusahaan. Selanjutnya di sini ada 4 perspektif scorecard, yaitu ada keuangan, konsumen, internal, dan SDM. Perspektif yang pertama yaitu perspektif keuangan atau financial perspektif, yaitu dilakukan dengan analisis rasio keuangan. Nah, misalnya dengan menganalisis tren keuangan, analysis value antara perusahaan dan pesaing, dan rasio keuangan seperti rasio profitabilitas, rasio aktivitas, rasio hutang, rasio keuntungan, dan rasio solvabilitas. Perspektif keuangan juga berguna seberapa perusahaan atau bisnis memiliki daya tarik kepada para investor. Yang kedua, perspektif pelanggan atau customer perspektif, yaitu mempertimbangkan dari sudut pandang pelanggan, yaitu bagaimana perusahaan harus bersikap terhadap pelanggan. Nah, seiring dengan semakin ketatnya persaingan bisnis antar perusahaan, maka perusahaan harus mampu memahami kebutuhan pelanggannya. Tolak ukur pelanggan dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama core measurement group atau kelompok inti, dan customer value proposition atau kelompok penunjang. Jadi kelompok inti ini terdiri dari pangsa pasar atau market share, tingkat memperoleh pelanggan baru atau customer acquisition, kemampuan perusahaan mempertahankan cara pelanggan lama atau customer retention, tingkat kepuasan pelanggan atau customer satisfaction, dan tingkat profitabilitas pelanggan atau customer profitability. Sedangkan kelompok penunjang ini dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu atribut-atribut produk seperti harga, mutu, fungsi, hubungan dengan pelanggan, dan citra dan reputasi. Jadi kunci perspektif konsumen ini yaitu kepuasan, retasi, akuisisi, nilai manfaat, dan market share konsumen.
Yang ketiga yaitu perspektif proses bisnis internal atau internal business perspective. Itu mengidentifikasi berbagai proses internal yang sangat penting untuk mencapai tujuan pelanggan dan tujuan finansial perusahaan. Di sini terdapat 3 prinsip dalam perspektif proses bisnis, yaitu proses inovasi, proses operasi, dan pelayanan penjual. Proses inovasi yaitu proses di mana unit bisnis menggali pemahaman tentang kebutuhan dari pelanggan dan menciptakan produk atau jasa yang mereka butuhkan. Proses operasi yaitu untuk membuat dan menyampaikan produk atau jasa, dan pelayanan penjual yaitu jasa pelayanan pada pelanggan setelah penjualan produk atau jasa tersebut dilakukan. Yang terakhir yaitu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan atau learning and growth perspective, yaitu fondasi keberhasilan bagi sumber daya manusia pada organisasi dengan tetap memperhatikan faktor sistem dan organisasi. Perspektif ini lebih menekankan pada sumber daya manusia dalam karyawannya, peningkatan kemampuan sistem informasi dan membuat prosedur yang baik serta memperbaiki rutinitas pekerjaan. Di sini ada 3 prinsip kapabilitas yang terkait dengan kondisi internal perusahaan, yaitu kapabilitas pekerja, yaitu bagian kontribusi pekerja pada perusahaan. Nah, sehubung dengan kapabilitas pekerja ini ada 3 hal yang harus diperhatikan oleh manajemen, yaitu kepuasan pekerja, retensi pekerja, dan produktivitas pekerja. Yang kedua, kapabilitas sistem informasi, yaitu tolak ukur untuk kapabilitas sistem informasi yaitu tingkat ketersediaan informasi, tingkat ketepatan informasi yang tersedia, serta jangka waktu untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Yang terakhir, iklim organisasi merupakan salah satu pendorong timbulnya motivasi dan pemberdayaan. Jadi, iklim organisasi ini penting untuk menciptakan pekerjaan yang berinisiatif. Adapun tolak ukur hal tersebut itu jumlah saran yang diberikan pekerja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.